rahasia iftar. Apa itu iftar? Buka puasa. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul iftar. Yaitu umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi yang ngajarin berbuka jangan ditunda-tunda, saudara. Begitu masuk waktu maghrib segera berbuka. Buka. Nabi mengatakan selama umatku menyegerakan berbuka, kebaikan akan selalu menyertai mereka, saudara. Subhanallah. Kenapa harus disegerakan, saudara? Karena kalau berbuka puasa tidak disegerakan, berarti kita memperpanjang waktu lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, saudara. Berarti kalau kita menunda berbuka puasa kita, berarti kita memperpanjang, saudara, jaringan-jaringan tubuh kita untuk menahan lapar dan haus yang sudah melebihi daripada kemampuannya, saudara. Subhanallah. Jadi dibatasi cukup. Kalau udah maghrib buka. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana cara buka Nabi, saudara? Alaihi salatu wassalam. Pertama, Nabi menyegerakan berbuka. Kenapa disegerakan? Supaya alat pencernaan tidak lebih panjang lagi bekerja untuk menahan lapar dan haus, agar kesehatannya terjamin. Yang kedua, di dalam berbuka Nabi tidak lupa membaca basmalah dan doa. Kenapa basmalah tidak boleh dilupakan, saudara? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kullu amrin tibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang punya arti, punya makna, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkahan. Jangan sekali-kali berbuka puasa tanpa basmalah. Begitu juga tanpa doa. Nabi ajarkan doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya, saudara. Baca yang diajarkan Nabi. Kenapa, saudara? Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak sumsum intisari ibadah. La yurdul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa, saudara. Doa. Jangan main-main dengan doa, saudara. Itu cara buka Nabi. Yang tidak kalah menariknya yang ketiga, Nabi buka dengan buah kurma. 1 butir atau 3 butir. Kemudian beliau dorong dengan air putih, saudara. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih, saudara? Dan lebih menariknya lagi, setelah Nabi buka, puasanya dibatalkan dengan kurma dan air putih, Nabi tidak langsung makan makanan yang berat, saudara. Beliau sholat maghrib terlebih dahulu dengan zikirnya. Setelah sholat maghrib dengan zikirnya, baru beliau mulai makan makanan yang berat, saudara. Baru beliau makan roti, baru makan daging, baru makan yang lainnya. Kenapa? Ada apa, saudara? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis dunia yang muslim maupun non-muslim, saudara, manakala seseorang berpuasa dari pagi sampai sore, lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, lambung mengalami pengerutan, saudara. Bukan itu saja, jalan-jalan darah mulai menyempit, saudara. Bukan itu saja, organ-organ pencernaan, saudara, itu saudara semuanya mengalami gangguan. Sehingga kalau kita ingin meminta organ pencernaan tadi untuk mencerna makanan yang berat, tidak boleh dikagetkan, saudara. Mesti dirangsang dulu. Kalau mobil lama nggak dipanasin,
Kita mau ajak jalan, nggak bisa begitu starter langsung bawa jalan, saudara. Starter dulu, angetin dulu mesinnya. Angetin beberapa menit, 5 menit, 7 menit. Habis itu baru bawa jalan berat, saudara. Sama, lambung manusia tidak beda, saudara. 13 jam lebih, dia tidak mendapatkan asupan makanan, asupan minuman. Dia mengalami pengurutan, saudara. Terjadi penyempitan di mana-mana. Tidak boleh dikejutkan, mesti dirangsang dulu, saudara. Dirangsang, lambung, sebentar lagi kau akan makan berat. Kau akan makan nasi, kau akan makan daging, kau akan makan segala makanan berat. Dirangsang dulu, ayo siap-siap untuk makan berat. Bagaimana untuk merangsang lambung, saudara? Ternyata para ahli medis sepakat, cara merangsang lambung yang lama tidak dapat asupan makanan dan minuman, yang paling utama, yang paling tepat, saudara, adalah dahulukan makan yang manis. Bukan sembarang manis, manis yang mengandung glukosa yang tinggi. Bukan sembarang glukosa, glukosa yang ada di buah kurma, saudara. Subhanallah. Begitu seseorang yang berpuasa memakan kurma, saudara, masuk ke dalam lambungnya, saudara, itu yang namanya glukosa adalah satu zat yang paling gampang dan paling mudah diserap oleh lambung, saudara. Dibandingkan zat-zat yang lainnya, lambung akan serap itu, saudara. Lalu untuk apa air putihnya? Air putihnya untuk mempercepat sirkulasi agar glukosa tadi segera mengalir ke seluruh jaringan darah yang ada di tubuh, termasuk sampai ke jaringan otak sekalipun, saudara. Subhanallah. Saudara, merangsang lambung supaya siap mencerna makanan yang berat itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit, saudara. Itulah sebabnya setelah Nabi berikan kurma, Nabi berikan air putih, Nabi rangsang, Nabi sholat dulu, saudara. Saya mau tanya, kalau kita sholat maghrib dengan zikir yang singkat, ada 10 menit? Cukup waktu 10 menit, saudara. Jadi Nabi melaksanakan sholat maghrib, Nabi melaksanakan zikir setelah maghrib, saudara. Di dalamnya terdapat hikmah. Beliau memberikan waktu kepada lambungnya, saudara, untuk berinteraksi dengan asupan glukosa yang berada dalam korma, untuk mensirkulasikan glukosa dengan bantuan air putih, supaya seluruh organ pencernaan menjadi normal, siap untuk menerima makanan yang berat, saudara. Subhanallah. Dan satu lagi tambahan, kenapa harus sholat? Kenapa enggak diam saja tunggu 10 menit? Karena dalam sholat ada gerakan, saudara. Gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu lebih mempercepat sirkulasi. Dan yang dahsyatnya adalah sujud, saudara. Begitu sujud, saudara, itu pompa darah jantung ke otak deras, saudara. Deras. Makanya hati-hati orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. Hati-hati kena stroke. Hati-hati, saudara. Kalau ada yang tanya apa obat stroke yang paling mujarab, sholat. Kalau dia sujud, saudara, sujud kepada Allah 5 waktu dalam 17 rakaatnya, 17 kali sujud, tidak ada posisi yang paling hebat untuk memompa darah disalurkan ke seluruh jaringan otak kecuali sujud. Subhanallah. Pantes Nabi habis makan kurma, dorong air putih, sujud dulu kepada Allah. Sujud, selesai 10 menit sholat, baru Nabi makan makanan yang berat. Kenapa? Saat itu lambung sudah siap menerima makanan berat. Saat itu lambung sudah siap. Mau dikasih makanan yang bagaimana dia siap, saudara. Mau dikasih kolak, asinan, air es, saudara, siap. Tapi coba-coba begitu azan langsung air es 2 gelas. Iya, jangan-jangan orang Palembang begitu azan langsung mie cuko, nggak pakai korma lagi, saudara. Wah, kacau itu lambung, saudara, kena mie cuko. Tapi kalau udah kena korma nggak apa-apa. Habis korma, sholat, rapi, makan mie cuko. Saya juga senang mie cuko, saudara.
Alhamdulillah. Saya tanya, kalau begitu cara berbuka Nabi indah tidak? Bagus tidak? Penuh hikmah tidak? Luar biasa tidak? Sallu ala nabi, udhkurus salatu ala nabi. Masya Allah. Jadi nggak main-main saudara. Ada yang ngelapor, Habib, saya puasa di bulan Ramadan, habis bulan puasa kena sakit mah. Kata Nabi puasa sehat, tapi saya kena sakit mah Habib. Kita tanya, ente puasanya sahur gak? Enggak. Terus buka puasanya pakai apa? Pakai asinan. Ya pantas aja. Untung gak mati ente sekalian. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ternyata saudara berbuka puasanya Nabi itu penuh rahasia tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya jangan ragu kalau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Jadi ustadz, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pejabat, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi tentara, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi polisi, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pedagang, jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau Nabi sebagai contoh dalam kehidupannya saudara, dalam segala hal, jangan terpengaruh dengan pemikiran liberal, pemikiran pluralisme, sekularisme saudara. Jangan terpengaruh dengan itu semua saudara. Sampai-sampai para sahabat pernah mengatakan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-hara'a. Masya Allah. Dulu Nabi mengajarkan kepada kami para sahabat tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Apa maksud urusan jamban? Masuk ke WC Nabi ajarin. Mau masuk ke dalam WC di luar baca doa apa? Cara masuk ke WC, kaki apa dulu yang mesti didahulukan? Begitu di dalam WC, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh dikerjakan? Bahkan bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, dicontohkan Nabi. Bukan itu saja, sampai istinjaknya, ceboknya diajarkan Nabi, saudara. Subhanallah. Setelah itu semua selesai, bagaimana cara keluar dari WC, Nabi ajarin. Kaki mana dulu didahulukan, saudara. Setelah sampai di luar WC, doa apa yang harus dibaca? Sahabat mengatakan, kami diajarkan tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Saudara, kalau urusan jamban saja diajarkan oleh Nabi, bagaimana urusan berumah tangga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan berekonomi, bagaimana urusan berbangsa dan bernegara? Omong kosong. Kalau ada orang mengatakan sholat contoh Nabi, puasa contoh Nabi, zakat contoh Nabi, haji contoh Nabi, ekonomi nggak usah ikut Nabi, berbisnis nggak usah ikut Nabi, atur negara nggak usah ikut Nabi, omong kosong. Itu seperti itu namanya pemikiran sekuler. Alhamdulillah negara kita bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Bersyukurnya jangan ragu-ragu. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang saya bingung. Kalau ditanya orang, Habib, Indonesia negara apa? Negara Islam bukan. Negara sekuler bukan. Negara kafir bukan. Ya negara bukan-bukan. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan nilai-nilai Islam makin ditegakkan di negeri kita. Mudah-mudahan siar-siar Islam makin tumbuh di negeri kita. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Alex Nurdin, bagaimana beliau ingin tunjukkan siar Islam di Palembang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Palembang ini bisa menjadi lokomotif daripada kejayaan Islam yang ada di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal